selamat datang di video selanjutnya dalam UDU, di mana saya, Dwi Ayus Karini Panjaitan, akan membantu kalian dalam mempelajari UDU lebih dalam. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai proses manufacture, lebih tepatnya pada manufacture PT kita. Untuk membuat proses ini telah ada disiapkan skenario, yaitu PT Kita Manufacture telah menetapkan jumlah produk FG001 mobil mainan tipe rendah minimum dalam persediaan sejumlah 10 produk. Saat ini jumlah produk persediaan kurang dari 10 produk atau dapat dikatakan telah mencapai reorder point atau buffer stock dan harus segera melakukan proses produksi. Dalam proses produksi diproses dengan 3 work center, dan pada proses produksi terjadi kerusakan total pada 2 produk sehingga produk tidak dapat digunakan atau dijual lagi. Maka akan dilakukan scrap order untuk membuang produk cacat dan dilakukan produksi tambahan sejumlah 2 produk untuk tetap memenuhi jumlah minimum persediaan produk dari PT Kita Manufacture. Bisa dilihat berikut adalah bill of materials yang digunakan dengan referensi BOM CAR 001, BOM CAR 002, dan BOM FG 001. Kemudian berikut adalah 3 work centers yang digunakan. Di work center 1 frame ban tipe rendah, di work center 2 dikerjakan bodi mobil tipe rendah, dan di work center 3 dikerjakan mobil mainan tipe rendah. Dan berikut adalah operations yang dilakukan. Berikutnya kita akan segera masuk ke dalam UDU untuk melakukan beberapa konfigurasi sebelum kita dapat melakukan aktivitas ini. Pada UDU setting, sebagai manajer kita bisa mengakses setting, kemudian di bagian bawah kita akan mengaktifkan developer mode. Di sini saya sudah mengaktifkannya. Kemudian kita akan berpindah ke modul inventory, di mana pada bagian configurations dan settings kita bisa melihat di sini ada configuration setting untuk warehouse, dan kita akan menyalakan storage location dan multi-step rules. Setelah itu klik save, dan kita akan kembali ke modul inventory. Pada modul inventory kita akan melakukan beberapa konfigurasi, tepatnya konfigurasi untuk warehouse dan juga locations. Yang pertama kita akan menuju warehouse. Di sini pada default setting hanya akan ada warehouse my company sebagai warehouse default. Tapi untuk skenario kali ini saya telah membuat 3 warehouse. Yang pertama yaitu warehouse incoming dengan short name IN, warehouse work in progress dengan short name WIP, dan warehouse finished goods dengan short name FG. Selain warehouse ini, kita bisa melihat location stopnya di sini, dan kita juga akan membuat setting untuk locations. Pada locations di sini kita bisa membuat locations baru dengan menekan tombol new, dan kita akan menambahkan location name, semisal ini adalah frame. Kemudian parent locations, yaitu di mana letak frame ini berada. Mungkin ada di warehouse in atau warehouse finished good. Di sini saya sudah membuat frame, saya sudah membuat locations sesuai dengan skenario yang ada. Ada ATK, body, cabin, frame, general, jasa, dan spare part dari warehouse incoming. Dan juga work center level 0, level 1 dan level 2 pada warehouse WIP, serta locations tipe rendah dan tipe tinggi pada warehouse finished goods. Setelah locations telah selesai dikonfigurasi, kita bisa kembali ke warehouse untuk menentukan routings. Sesuai dengan skenario yang diberikan pada warehouse incoming, ini adalah warehouse di mana kita menerima input, kemudian melakukan quality dan stock, sehingga pada incoming shipments kita memilih bagian ketiga, yang 3 steps. Kemudian warehouse incoming mengirimkan barang ke warehouse lainnya secara langsung, sehingga kita memilih deliver goods directly. Nah, untuk warehouse incoming ini
kita tidak memilih manufacture to resupply. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan menuju warehouse work in progress. Di warehouse work in progress ini, di warehouse, kita pindah ke warehouse dulu. Di warehouse work in progress, dia menerima barang directly dari warehouse incoming, sehingga pada incoming shipment kita memilih yang pertama, yaitu receive goods directly. Kemudian untuk outgoing shipment-nya, work in progress ini akan mengirimkan barang secara langsung kepada warehouse finished goods. Di sini pada warehouse ini kita tidak memerlukan resupply subcontractors karena warehouse ini tidak menerima supply. Kemudian di warehouse ini juga kita memilih komponen dan juga melakukan manufacture, sehingga kita memilih two steps manufacture. Kemudian kita akan melakukan save. Yang terakhir pada warehouse finished goods, pada warehouse finished goods, kita menerima barang directly dari warehouse work in progress, sehingga incoming shipment-nya tetap kita memilih one step, dan outgoing-nya juga tetap one step. Berbeda dengan warehouse work in progress maupun warehouse incoming, pada warehouse finished goods ini tidak diperlukan resupply subcontractor maupun manufacturer to resupply, karena warehouse ini sebenarnya hanya digunakan untuk menyimpan barang yang sudah selesai. Kemudian kita save. Sudah kita save, maka selesailah kita membuat routing pada warehouse. Untuk melihat lebih ringkas seluruh routing yang sudah kita buat, kita bisa melakukannya pada configuration dan memilih menu routes. Pada menu ini bisa dilihat sudah ada rute yang dari 3 warehouse tersebut yang diringkas secara lebih jelas. Sekarang kita akan berpindah ke modul manufacturing. Pertama, kita akan melakukan configuration, settings. Di sini pastikan subwork orders sudah dicentang untuk bisa mengakses work centers, kemudian by products, dan juga unlocking manufacturing order. Setelah itu, kita akan mulai memasukkan beberapa konfigurasi, dimulai dari products. Di sini products bisa kita tambahkan dengan menekan tombol new dan mengisi informasi yang dibutuhkan. Dan untuk kasus kali ini, saya menggunakan import, di mana melalui favorit, import records, upload file, kemudian kita bisa memilih file yang dibutuhkan. Nah, saya sudah melakukan import file. Berikut adalah produk-produk yang ada. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama pada work centers. Di sini sesuai dengan skenario terdapat 3 work centers, frame ban tipe rendah, body mobil tipe rendah, dan mobil mainan tipe rendah. Sama seperti sebelumnya, kita bisa melakukan new dan mengisi informasi yang dibutuhkan, atau kita bisa melakukan import records. Sama halnya juga dilakukan kepada bills of materials. Di sini saya sudah membuat bills of material 3,
Salah satunya adalah WIP 001, frame ban tipe rendah dengan 4 komponen dan kuantiti yang sesuai dengan skenario yang diberikan. Untuk bill of materials, saya melakukannya dengan menambahkan melalui new, tapi juga bisa dilakukan melalui import records. Selain bill of materials, kita juga menambahkan operations. Di sini ada 3 operations: frame ban tipe rendah, perakitan bodi tipe rendah, mobil mainan tipe rendah, yang masing-masing memiliki bill of materialnya sendiri-sendiri dan work centernya masing-masing. Setelah semuanya telah dikonfigurasi, kita bisa menuju operations, kemudian manufacturing orders. Di sini kita bisa membuat manufacturing orders yang baru karena bisa dilihat pada bagian produk, ban mobil tipe rendah, bodi mobil tipe rendah, frame ban tipe rendah, semuanya on hand units-nya adalah 0, di mana ini di bawah 10 units dan memerlukan reorder atau manufacture. Melalui manufacturing order, kita bisa membuat manufacturing order baru. Di sini pertama sesuai dengan BOM, kita membuat frame ban tipe rendah dulu. Frame ban tipe rendah. Kemudian bill of materials dan yang lainnya akan secara otomatis terisi. Di sini kita membuat setidaknya 10 quantity. Kemudian kita bisa confirm. Bisa dilihat ini adalah manufacturing order dengan kode 0002. Kemudian kita bisa mark as done. Apply. Dengan quantity kita sudah membuat 10 frame ban tipe rendah. Kemudian kita membuat manufacturing baru juga, kali ini untuk bodi mobil tipe rendah. Sama, quantity kita isi dengan 10. Dan quantity yang dikonsum juga akan menyesuaikan, kita confirm. Dan setelah dibuat, kita akan mark as done. Di sini kita bisa lihat kuantitinya sudah terpenuhi. Kemudian yang terakhir, kita membuat manufacturing order untuk mobil mainan tipe rendah. Kita buat ada 10. To consume sudah menyesuaikan, kita confirm. Kemudian setelah semuanya selesai, di sini bisa kita lihat frame ban tipe rendah dan bodi mobil tipe rendah sudah ada 10. Kita mark as done. Setelah semuanya sudah, kita bisa cek di products. Mobil mainan sudah ada 10 units. Kemudian sesuai dengan skenario, pada proses produksi terjadi kerusakan total pada 2 produk sehingga produk tidak dapat digunakan atau dijual, maka akan dilakukan scrap order untuk membuang produk cacat dan dilakukan produksi tambahan sejumlah 2 produk. Di sini melalui operations kita bisa memilih scrap. Kemudian kita buat scrap orders baru, yaitu mobil mainan tipe rendah dengan jumlah 2 akan kita scrap. Kita validate. Kita bisa lihat di sini draftnya sudah berubah menjadi done. Dan jika kita cek pada products, mobil mainan tipe rendah sudah berkurang menjadi hanya 8 units.
Namun 8 unit berarti produk masih berada di bawah minimum unit, sehingga harus dilakukan produksi tambahan sejumlah 2 produk. Kita kembali ke manufacturing orders. Kita buat manufacturing order baru untuk mobil mainan tipe rendah. Ini kita buat kuantitinya menjadi 2. To consume sudah menyesuaikan, maka kita melakukan konfirmasi. Kemudian kita mark as done. Kembali kita cek pada products, bisa kita lihat bahwa unitnya sudah kembali menjadi 10. Sekian adalah proses dari manufacturing pada perusahaan PT kita. Saya harap video ini dapat berguna dan bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.